Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para siswa? Ketemu lagi dengan saya, Ibu Nais, akan mengajak kalian untuk belajar bersama tentang interaksi antar komponen ekosistem. Nah, pada pertemuan kali ini, para siswa, kita akan mempelajari tentang ekosistem yang lebih spesifik, yaitu interaksi antar komponen biotik. Seperti yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya, bahwa di dalam ekosistem itu ada dua komponen, yaitu komponen biotik dan abiotik. Nah, untuk mempersempit cakupan pembelajaran, Ibu hanya akan membahas tentang interaksi antar komponen biotik, yaitu antar makhluk hidupnya saja. Ya, bisa tumbuhan dengan tumbuhan, tumbuhan dengan hewan, tumbuhan dengan manusia, atau manusia dengan manusia yang lain. Nah, ini adalah gambaran, ada dua contoh ekosistem yang ada di hamparan bumi kita. Yang pertama, gambar di atas, itu adalah gambaran pantai, ya, lepas pantai, begitu ya. Terlihat sekali di sana ada karang yang menghijau dengan rumput lautnya, begitu. Tentu saja di dalam tempat itu ada berbagai macam interaksi antar komponen biotik. Gambar yang kedua itu adalah hamparan sawah. Di sana terlihat jelas menghijau tanaman padi dan tentu saja di sana sangat banyak interaksi komponen biotik. Lagi kita lanjutkan kembali. Nah, perlu kalian ketahui dalam interaksi antar komponen ekosistem, interaksi yang mungkin terjadi yang pada komponen biotiknya ada beberapa macam, ya, ada yang disebut dengan simbiosis. Nah, ada 6 macam yang Ibu ambil contohnya. Yang pertama yaitu parasitisme, yang kedua komensalisme, yang ketiga mutualisme, yang keempat kompetisi, kelima predasi, dan keenam alelopati. Coba perhatikan gambar yang ada. Itu adalah gambar tumbuhan paku, jenis tumbuhan epifit menempel yang ada pada tumbuhan yang lain. Yang berikutnya, ini adalah contoh interaksi yang terjadi pada dua ekor hewan yang spesiesnya berbeda. Kita lanjutkan para siswa. Yang pertama kita bahas yaitu interaksi parasitisme. Apa yang dimaksud dengan interaksi parasitisme? Di sini hubungan antara dua spesies yang berbeda, di mana sifat dari hubungan tersebut satu diuntungkan dan yang lainnya dirugikan. Nah, kita lihat gambar yang pertama, ini adalah gambar tumbuhan yang biasanya menumpang, biasanya hidup di tumbuhan atau tanaman pagar. Nah, yang warna kuning itu adalah tumbuhan parasit. Mereka mengambil makanan dari inangnya. Yang kedua, ini adalah contoh manusia cacingan. Nah, antara cacing dan manusia bisa saja membentuk suatu interaksi parasitisme. Siapa yang dirugikan? Tentu saja manusianya. Berikutnya, nah ini gambar benalu, ya, itu adalah tanaman benalu. Tanaman benalu yang menempel pada tumbuhan lainnya, bersifat parasitisme. Berikutnya, nah ini adalah gambar monyet yang lagi mencari kutu. Yang Ibu maksud di sini bukan monyet dengan monyetnya yang berinteraksi, ya. Untuk parasitisme di sini yang dimaksud adalah kutu dengan monyetnya itu, ya. Jadi kutunya diuntungkan sementara monyetnya dirugikan. Kita lanjutkan interaksi berikutnya yaitu komensalisme. Apa arti interaksi komensalisme? Interaksi ini antara dua spesies di mana sifatnya satu diuntungkan dan yang lain tidak terpengaruh. Kita lihat contohnya. Nah, ini ada gambar tanaman atau pohon sawit.
Kalau kita perhatikan, pada batang pohon kelapa sawit suka tumbuh tanaman suplir atau tanaman paku-pakuan. Nah, tanaman paku-pakuan yang menumpang di batang pohon kelapa sawit ini sifatnya komensalisme. Menguntungkan bagi tumbuhan paku, tetapi bagi batang kelapa sawit tidak akan terpengaruh apapun. Berikutnya, ini adalah tumbuhan paku. Lebih spesifik lagi, ini adalah tumbuhan paku sarang burung. Nah, biasanya dia menempel pada batang pohon. Istilah sekali terlihat. Nah, ini sifatnya komensalisme. Ini gambar yang tadi sudah Ibu tampilkan, gambar tumbuhan paku. Nah, ini sebenarnya apa yang diuntungkan dari menempelnya tanaman paku ini pada suatu dahan? Dengan mudah tanaman paku ini mendapatkan sinar matahari. Nah, berikutnya, semacam ini juga tanaman anggrek. Tanaman anggrek itu adalah tanaman yang suka menempel pada dahan yang lain, tetapi dia tidak merugikan tanaman yang ditumpanginya. Itu yang dimaksud dengan interaksi komensalisme. Oke, kita lanjutkan interaksi berikutnya, yaitu interaksi mutualisme. Interaksi ini adalah interaksi dua spesies yang berbeda yang sifatnya saling menguntungkan, saling diuntungkan. Ya, kita lihat interaksi mutualisme. Contohnya yang pertama yaitu kupu-kupu dengan tanaman berbunga. Ya, di mana kupu-kupu mendapatkan keuntungan mengambil sari madu dan tanaman berbunganya dibantu penyerbukan. Berikutnya ini adalah gambaran lumut kerak atau lichenes. Ya, lichenes ini sering ada di dahan-dahan pohon atau batang-batang pohon. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita bahas bagaimana bentuk mutualisme pada lichenes. Yang berikutnya yaitu kerbau dengan burung jalak. Mereka mendapatkan atau bersama-sama mendapatkan keuntungan di mana burung jalak mendapatkan makanan dan kerbau dibantu menghilangkan parasit yaitu kutu. Berikutnya, ini adalah nodul akar leguminose atau tanaman kacang-kacangan. Itu kalau kita cabut akarnya semacam itu. Nah, nodul-nodul akar itu merupakan bentuk interaksi mutualisme. Nanti lebih jelas akan kita bahas secara tersendiri. Kita lanjutkan para siswa. Ya, Ibu ambil contoh mutualisme yang pertama, yaitu lumut kerak. Ini adalah lumut kerak yang suka menempel di dahan, ya, namanya lichenes. Nah, ciri khasnya warnanya keabu-abuan. Nah, kita lihat ya, lumut kerak atau lichenes merupakan bentuk simbiosis antara cyanobacteria dengan jamur. Simbiosis ini merupakan simbiosis mutualisme, di mana jamur mendapatkan nutrisi dari cyanobacteria yang dapat melakukan fotosintesis, dan cyanobacteria mendapatkan mineral dari jamur. Jadi begini anak-anak semuanya ya. Jamurnya dia ngambilin mineral dari lingkungan, kemudian mineralnya dikasihkan atau diberikan kepada cyanobacteria untuk sebagai bahan pembuat makanan melalui proses fotosintesis. Nah, hasil proses fotosintesis itu yang akan dibagikan ke jamur lagi. Nah, itu saling diuntungkan, hidup bersama-samanya seperti itu mutualisme. Kita lanjutkan. Nah, kita ambil contoh mutualisme yang kedua, yaitu, ini nodul akar. Nodul akar yang ada pada akar tanaman leguminose atau kacang-kacangan. Nah, akar legum dan bakteri rhizobia merupakan simbiosis mutualisme juga terjadi antara akar tanaman legum seperti kacang-kacangan dan bakteri rhizobia. Bakteri ini hidup di akar tanaman legum dan membentuk nodul yang mengikat nitrogen. Nah, jadi begini. Ada jenis bakteri rhizobia yang tinggal atau hidup menempel pada akar tanaman kacang-kacangan. Nah, tanaman ini butuh nitrogen.
ya, butuh nitrogen yang penyerapan nitrogennya dibantu oleh bakteri Rhizobia. Kemudian diberikan kepada tanaman kacang-kacangan. Apa keuntungannya bakteri? Dia menumpang tinggal di akar kacang-kacangan tersebut. Ini sifatnya saling diuntungkan. Kita lanjut anak-anak semuanya. Interaksi yang berikutnya yaitu interaksi kompetisi. Nah, kata-kata atau kalimat kompetisi sudah tidak asing lagi bagi kita. Ya, kompetisi itu memperebutkan sesuatu, memperebutkan hal yang sama, memperebutkan kebutuhan yang sama. Apa kebutuhan itu? Aneka macam, ya, tidak melulu makanan, tidak melulu tempat tinggal. Bisa saja makanan, bisa saja tempat tinggal. Nah, kita lihat gambar yang pertama. Nah, itu ada gambar harimau bersama dengan singa, ya, lagi berantem begitu ya, lagi berkelahi. Nah, itu bisa jadi mereka memperebutkan kekuasaan. Mereka memperebutkan kawasan begitu ya. Ini namanya kompetisi antar komponen biotik. Yang berikutnya ada zebra. Ada 2 ekor zebra terlihat di dalam gambar. Mereka sedang merumput ya, memakan rumput di lapangan begitu. Nah, itu sifatnya kompetisi ya, memiliki kebutuhan yang sama. Berikutnya, gambar berikutnya. Nah, ini sering terlihat di rumah-rumah adik-adik semuanya ya, para pelajar semuanya. Nah, ini adalah gambar cicak, beberapa ekor cicak terlihat ya. Mereka sama-sama ingin menerkam atau ingin memangsa nyamuk yang ada di depannya. Ini namanya kompetisi. Ya, Ibu ulang, kompetisi adalah suatu interaksi di mana terjadi perebutan atau berlomba-lomba begitu ya dalam rangka memenuhi kebutuhan yang sama. Kita lanjutkan interaksi yang berikutnya yaitu predasi. Interaksi predasi merupakan interaksi antara dua spesies yang sifatnya ada yang memangsa dan ada yang dimangsa. Kita lihat contoh berikutnya, masih cicak ya, sedang membawa atau setelah menerkam kecoa ya sebagai mangsanya. Nah, ini adalah interaksi predasi. Contoh berikutnya kita juga sering melihat gambaran seperti ini, yaitu kucing sedang memangsa tikus. Berikutnya, nah kalau ini sering terjadi di area persawahan begitu ya. Nah, ini adalah ular yang sedang memangsa katak. Berikutnya, adik-adik semuanya, kita lihat interaksi berikutnya ini yang disebut dengan interaksi alelopati, ya. Kita melihat jagung, itu di samping-samping jagung itu ada tanaman gulma atau sering kita sebut sebagai pengganggu, tanaman pengganggu, contohnya rumput teki. Nah, di sini gulma bisa saja dia mengeluarkan suatu zat kimia, alelokimia, begitu ya, yang sifatnya menghambat pertumbuhan yang lain. Di situ yaitu jagung bisa terhambat oleh zat alelokimia yang dikeluarkan oleh gulma. Jadi sifatnya ya merugikan begitu, tapi merugikan dengan cara mengeluarkan suatu zat kimia. Oke, adik-adik semuanya, itu yang sudah Ibu tampilkan dalam video ini. Semoga kalian sudah bisa menyimak dengan baik-baik. Kemudian untuk memperdalam pengetahuan kalian, pemahaman kalian, ini ada sedikit latihan. Kalian mencari contoh interaksi antar komponen biotik ya atau antar makhluk hidup yang ada di lingkungan kita yang memang itu merupakan interaksi antar komponen biotik ya, seperti atau serupa dengan video yang sudah disimak. Itu aja paparan Ibu tentang interaksi antar komponen biotik, dan akhir kata sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.